Berdoa selesai dan langsung saja kita menuju cerita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita ini, perkenalkan, namaku Kristo. Ceritaku ini berdasarkan pengalaman pribadiku, jadi kejadiannya pun juga dari sudut pandang pengalamanku. Lalu apabila ada ketidaksesuaian dengan pengalaman orang lain, maka anggap aja pengalaman kita berbeda dan tidak ada maksud tertentu dalam hal realita. Dan aku juga bukan seorang penulis atau orang yang hobi menulis. Hanya sekedar ingin berbagi pengalaman tentang kejadian yang pernah aku alami. Sebuah pengalaman pendakianku ini terjadi pada tahun 2009. Tanggal dan bulannya aku lupa. Di salah satu gunung yang kita semua pasti telah mengenalnya. Pendakianku ini bersama ketiga temanku yang tempat tinggalnya saling berdekatan. Ketiga temanku ini namanya sebut saja Supra 45 tahun, Jaya 38 tahun, dan Derajat mungkin pada saat itu masih kelas 1 SMA. Saat itu aku masih non-muslim. Alhamdulillah sekarang sudah memeluk agama Islam. Berawal dari jenuhnya menjalani hari-hari yang padat, akhirnya sore itu aku berinisiatif menghubungi teman-temanku melalui SMS. Dan kedua temanku akhirnya datang ke basecampku yang berada tak jauh dari rumah mereka. Basecampku ini adalah tempat berkumpulnya teman-temanku yang hobi otomotif, karena profesiku adalah seorang mekanik. Kami lalu berbincang-bincang kecil dengan ditemani kopi hitam. Lalu aku menyampaikan keinginanku untuk mengajak mereka mengadakan acara untuk menghilangkan rasa jenuh. Bagaimana kalau kita liburan? Biar gak seperti kerja ikut company. Mas Jaya lalu menimpali. Nah, cocok itu. Tapi kemana? Aku lalu bilang, kemana aja mas, asal suasananya baru dan asri. Supra ikut menjawab, naik gunung aja gimana? Nah, ide bagus itu, aku setuju, kata Mas Jaya. Dan aku pun kebetulan lagi pengen ke tempat yang hijau. Lalu semua pun setuju. Akhirnya kami memutuskan untuk naik gunung pada hari Kamis. Dan gunung yang dituju adalah gunung yang tak jauh dari tempat kami tinggal, yaitu Gunung Lawu. Mas Jaya kembali berkata, tapi jangan bertiga, jangan ganjil. Kata orang, naik gunung gak baik kalau ganjil. Supra menjawab, wah bener itu, jangan ganjil. Aku menimpali, terus ngajak siapa lagi mas? Mas Jaya menjawab, kita ajak Mas Derajat aja gimana? Ajak dia aja. Pasti perjalanan kita aman dan nyaman, kata Mas Supra. Mendengar percakapan mereka, seketika aku berpikir, aman? Emang ada apa? Gunung Lawu kan gunung kita sendiri. Apa yang dimaksud kedua temanku ini ya? Karena kami tinggal tidak jauh dari Gunung Lawu dan kami sudah tidak asing dengan Gunung Lawu. Terus apa Mas Derajat mau? Anak muda ikut acara om-om seperti kami? Mas Jaya tiba-tiba bilang, slow aja mas, gak usah dipikirkan, pasti mau kok. Mendengar itu, aku terasa kaget. Dia seperti bisa membaca pikiranku. Supra lalu bilang, gunung itu dimana-mana pasti wingit dan angker. Kalau kita ngajak tuan rumah, ya pasti aman mas. Wong para penghuninya pada kenal. Aku makin bingung dengan ucapan mereka.
Seingatku, sejak SMP kami kalau bolos juga sering ke Lawu dan tidak pernah terjadi hal yang aneh-aneh, kecuali di Uber polisi. Tiba-tiba lamunanku dikagetkan oleh suara Mas Jaya. "Mas, dulu kita kalau main tidak pernah naik sampai atas. Paling banter juga di kebun teh atau Candi Ceto aja kan? Kali ini kita naik ke atas, Mas, melewati hutan rimba loh, Mas." Wah, bener juga yang dibilang Mas Jaya. Meskipun kami sering main ke Lawu, tapi kan hanya di lereng aja. Tapi masa iya nyaliku seciut itu? Naik gunung yang letak gunungnya kalau pagi atau sore hari dapat dilihat dengan jelas dari sawah sebelah rumah. Dan tiba-tiba saja lampu ruangan pecah. Aku bergegas mengambil lampu di etalase untuk mengganti dan mengambil sapu untuk membereskan serpihan pecahan kaca lampu. Ketika menyapu, aku masih memikirkan situasi lereng gunung. Apakah iya seperti yang dibilang temanku? Iya le, makanya jangan besar kepala. Aku mendengar jelas suara jawaban seseorang dengan nada berat dan serak. Jelas ini bukan suara kedua temanku, karena aku mengenal jelas suara mereka. Aku menengok ke arah temanku. Mereka sedang mengobrol dan kelihatan tidak melakukan aktivitas mendekatiku. Aku mengarahkan serpihan kaca lampu ke tempat sampah yang letaknya di luar ruangan sebelah pintu. Di situ, aku melihat ada bayangan hitam dengan siluet seperti tubuh manusia, tapi berukuran sangat besar. Semakin lama, semakin jelas wujud bayangan itu. Wajahnya seperti topeng reog. Bulu kuduku merinding. Hampir saja aku berteriak. Aku berbalik mau memanggil kedua temanku, tapi bayangan itu terbang lewat di sampingku dengan diiringi tawa yang menyeramkan. Lalu aku tengok ke arah bayangan tadi muncul. Ternyata memang sudah tidak ada. Aku masih melongok di posisi itu tanpa bisa bergerak. Entah apa saat itu yang aku rasakan. Aku baru bisa bergerak ketika Mas Jaya mendekatiku sambil menunjukkan isi SMS HP-nya. "Mas, ini loh, Mas Derajat udah balas SMS. Dia oke mas," ucapan Mas Jaya memberitahuku. "Mas, kenapa mas? Kok seperti ketakutan gitu? Itu loh, keringatmu sampai membasahi baju." Dan benar saja, aku baru sadar ternyata aku keringat dingin dan benar-benar membasahi bajuku. Enggak kok mas, mungkin aku masuk angin. Biasa mas, telat makan mungkin." "Ya wes mas, makan dulu. Bisa jadi gejala mah itu," saran Mas Jaya kepadaku. Aku masih kepikiran kejadian tadi. Itu makhluk apa ya? Seumur-umur di sini baru kali ini melihat hal seperti itu. Mungkin aku aja yang lagi sumpek, jadi kehilangan beberapa persen logikaku. Tapisku untuk menghentikan arah pikiran negatifku. Singkat cerita, jam 3 sore persiapan pendakian sudah rapi kami kemas dan siap untuk berangkat. Tapi yang aku khawatirkan benar, Mas Derajat belum juga datang. Lama kami menunggu, tapi tak kunjung datang dia. Lalu kami pun memutuskan untuk menghampirinya di rumah sekalian berangkat. Dan benar saja, ternyata Mas Derajat masih bersama dengan pacarnya. Wah, bener kan? Pasti ABG punya keasikan sendiri daripada mengikuti acara om-om, pikirku waktu itu. Mas Derajat menghampiri kami dan berkata, "Maaf mas, aku masih ada teman yang bertamu. Mas berangkat aja dulu ya, nanti saya menyusul." "Oh iya mas," jawabku kepada dia. Lalu kami pun pamit untuk melanjutkan perjalanan ke base camp Cetro. Kami bertolak dari rumah Mas Derajat sudah sekitar jam 4:30 sore. Agak kesorean sih,
Tapi karena jarak tempat tinggal kami dengan tujuan tidak terlalu jauh, jadi mungkin hanya sejam saja. Oh iya, kami menuju base camp Cetho melalui jalur timur, yaitu lewat kecamatan Jenawi. Di tengah perjalanan kami yang hampir sampai tanjakan Gumeng, tiba-tiba ada angin yang sangat kencang seperti lewat di samping kami. Sampai-sampai kendaraan yang kami tumpangi berbelok sendiri, hampir saja terperosok ke kebun yang ada di sebelah timur jalur. Hati-hati mas, sabar. Nggak usah keburu-buru, orang gak ada setoran. Celetuk Mas Supra yang mencoba menyadarkan keteganganku saat itu. Aneh, padahal cuaca cerah. Alah, namanya juga gunung, cuacanya susah ditebak. Singkat cerita, hampir jam 6 kami sampailah di base camp Cetho. Saat itu adzan maghrib berkumandang dan dua temanku bergegas untuk sholat. Ketika kedua temanku berwudu, aku melihat ke arah tempat sholat. Dan mataku seperti terbelalak karena dikagetkan dengan seseorang yang sedang berada dalam posisi sujud. Itu adalah Mas Derajat. Gila. Ini benar-benar gila. Perasaan tadi dia masih ada di rumah. Tidak mungkin dia mendahului kami. Ketika kami mengisi amunisi di warung, aku bertanya kepada penjual nasi. Bu, apa ibu kenal sama anak muda itu? Sambil aku menunjuk Mas Derajat. Gak kenal mas, tapi dia sudah dari tadi di sini. Mungkin sekitar jam 5 tadi di sini mas, jawab penjual nasi itu. Hah? Jam 5? Perasaan jam setengah 5 tadi kami masih bertemu di rumah Mas Derajat. Ini makin gak masuk akal. Hah? Gak tahu lah. Bisa gila aku mikirin ini. Mas, ayo kita bersiap untuk jalan. Keburu kemalaman. Suara Mas Supra yang mengagetkanku. Oh iya mas, mari. Setelah selesai mengurus perizinan, kami berjalan menuju pintu masuk pendakian. Dan Mas Derajat memimpin doa sebelum melanjutkan perjalanan. Lanjut berjalan dengan posisi paling depan, Mas Jaya, aku, Mas Supra, dan Mas Derajat ada di paling belakang. Kami pun berbincang kecil seputar pekerjaan yang kami lakukan sehari-hari. Lumayan seru sih perbincangan kami. Hanya saja Mas Derajat aja yang kelihatan diam dan hanya sesekali aja ikut tersenyum. Tiba-tiba Mas Supra berkata, "Udah gelap ya ternyata di sini. Kirain kalau di tempat tinggi yang lebih dekat dengan langit akan lebih terang. Ternyata sama aja ya, gelap." Lalu diiringi tawa kami mendengar kata-katanya. Gelap, itulah gambaran hari esok, hari yang akan datang dan masa depan. Tapi barang siapa yang melakukan perjalanan malam, maka orang itu akan mendapati fajar. Jadi kita harus lebih arif dalam menghadapi setiap masalah. Itulah ucapan Mas Derajat yang seketika membuatku kagum. Luar biasa pemikiran anak ini, batinku waktu itu. Tak berapa lama berjalan, kami tiba di Candi Ketek. Di sini kami lalu beristirahat sebentar sambil menyalakan sebatang rokok. Dari kejauhan terlihat samar-samar seperti ada rombongan orang berjalan. Dan benar, ternyata ada bapak-bapak dan ibu-ibu berjalan menuju arah bawah. Kok jam segini mereka lewat sini ya? Dari mana mereka? Apalagi tanpa membawa penerangan. Kalau dilihat dari pakaiannya sih seperti penduduk sini, bukan penampilan pendaki. Mungkin saja karena di atas masih ada perkebunan penduduk kali ya. Kataku dalam hati untuk menepis arah pikiranku yang mau berimajinasi kemana-mana. Ketika sampai di depan kami, mereka menyapa Mas Derajat. "Nyuwun sewu Gusti, nderek langkung." Yang artinya mereka meminta izin untuk permisi lewat kepada Mas Derajat. Itu adalah ucapan salah satu bapak-bapak yang berjalan paling depan. Dan Mas Derajat hanya menjawab dengan anggukan dan senyum saja.
Gusti, apa aku nggak salah dengar ya? Dan kenapa kedua temanku yang lain diam saja, seperti tidak melihat apa-apa? Mungkin aku salah dengar. Lalu aku menengok ke arah rombongan tadi. Loh, kok udah nggak ada? Kemana mereka tadi? Masa iya cepat sekali? Meskipun daerah ini masih landai, tapi nggak mungkin juga secepat itu. Ayo lanjut jalan, Mas. Mas Derajat mengajak kami untuk melanjutkan perjalanan, sekaligus seperti memotong imajinasiku. Lalu kami pun lanjut berjalan menuju pos 1 Mbah Branti dengan posisi urutan yang tak berubah. Di situ aku lihat di sebelah Mas Derajat ada seekor burung yang belakangan ini aku ketahui burung itu adalah jalak lawu. Burung itu terus mengikuti kami di sebelah Mas Derajat. Tak lama kemudian kami sampai di pos 1. Di sini kami tidak beristirahat lama, hanya sekedar minum air. Samar-samar aku mendengar adzan Isya. Kami pun istirahat sebentar. Nanti saja ya sholatnya, Mas, di pos atas, ucap Mas Derajat memberitahu kami. Mas Jaya dan Mas Supra pun menjawab, siap, Mas. Di situ aku sempatkan bertanya sama Mas Supra, Mas, tadi melihat rombongan penduduk lewat nggak dari atas pas di Candi Ketek? Enggak, Mas. Orang sepinya kayak gitu loh, Mas. Mendengar jawaban itu, tiba-tiba jantungku berdebar sangat tak beraturan. Lalu yang aku lihat tadi apa? Emang ada, Mas? Tanya Mas Jaya. Hah? Nggak ada apa-apa kok, Mas. Banyakin istighfar aja, Mas, ucap Mas Derajat. Ya gini, Mas, gunung itu. Tapi asal kita bersih hati dan pikiran, insya Allah akan baik juga, sambung Mas Supra. Dalam hatiku, masa iya orang udah setua ini masih digangguin setan? Kami lanjut jalan menuju pos 2 sambil mengobrol ringan. Hanya Mas Derajat yang selalu menyanyikan solawat-solawat dalam bahasa Jawa. Dan tak berapa lama tibalah kami di pos 2 Brakseng. Aku melihat sedikit berbeda dari pos 1 tadi. Di sini sudah banyak pohon-pohon yang lumayan rapat. Dan tiba-tiba angin yang kencang datang. Aku merasakan hawa yang sangat dingin. Tak berapa lama turunlah hujan deras. Walah, ini apa sih? Kok ia menggoda? Ya udah, ayo istirahat, sholat dulu, ucapan Mas Derajat kepada kami. Dan ketiga temanku itu pun menjalankan ibadahnya. Aku yang non-muslim hanya duduk bersila di samping Mas Jaya. Selesai sholat, Mas Derajat mengajak kembali meneruskan perjalanan. Sebelum lanjut jalan, Mas Derajat meminta kami untuk berjabat tangan. Dan keajaiban kembali ditunjukkan kepada kami dengan hujan sederas ini tak membasahi tubuh kami. Luar biasa. Ini seperti mimpi bagiku yang tentunya awam akan hal-hal seperti ini. Kami melewati pos 2 menuju pos 3 yang jalannya lumayan menanjak dan dipenuhi pepohonan dengan jenis yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Entah pohon jenis apa, aku kurang paham. Di tengah perjalanan, tiba-tiba hawa yang sangat dingin aku rasakan. Aku mencium bau harum bunga yang sangat menyengat. Aku menengok kiri kanan di sepanjang trek. Aku sorot pakai senter, siapa tahu ada pohon melati, bunga menur, atau bunga kemuning yang tumbuh. Tapi tak aku lihat. Mungkin juga karena malam yang membuat pandangan tak sejelas siang hari. Tak berapa lama, bau wangi itu berganti bau anyir, kadang busuk yang membuat aku mual, sampai hampir muntah. Kenapa bulu kuduku tiba-tiba merinding ya? Padahal aku tak melihat apa-apa. Belum sampai berpikir lebih jauh, aku melihat di sebelah kiri jalur ada sesosok bayangan putih.
Entah makhluk atau sekedar halusinasiku saja, karena bayangan itu tak terlalu jelas aku lihat. Aku meliriknya lagi. Sepertinya aku pernah lihat di TV. Dan benar, semakin lama, semakin jelas bahwa itu adalah pocong. Pocong dengan bentuk wajah yang sangat menjijikkan, dengan kain putih kumal dan wajahnya berantakan. Hih, jantungku sudah berdetak tak terkendali. Kaki gemetar, keringat dingin bercucuran sampai membasahi bajuku. Aku berusaha kuat karena teman-temanku juga kelihatan biasa saja. Tapi entah mereka melihat atau tidak sih. Semakin aku berusaha kuat, semakin terasa sangat berat kakiku melangkah. Dan tiba-tiba kakiku tak bisa digerakkan. Aku diam seperti kakiku terkena lem di tanah. Mas Derajat lalu menghampiriku. "Kenapa Mas Kris?" Aku pun seperti gagu, tak bisa mengeluarkan kata-kata yang ingin aku ungkapkan. "Oh, itu ya Mas, gak apa-apa." Lalu Mas Derajat hanya memandang ke arah pocong itu, dan sekejap saja sosok pocong itu sudah menghilang. Mas Derajat meniup keningku, dan semua organku kembali normal. Sambil mendahului aku dan mengambil posisi paling depan di depan Mas Jaya, Mas Derajat menghentak tanah dan mengucapkan, "Sudah saya bilang, jangan ganggu. Kok ia masih mengajak bercanda?" Lalu dia bersedekap sebentar, dan kami lanjut berjalan. Hawa yang sangat dingin dan bau itu pun hilang. Tak lama setelah itu, samar-samar aku melihat seperti ada sosok bayangan yang banyak sekali, seperti terbang mondar-mandir ke kanan dan ke kiri menjauhi jalan kami. Aku juga mendengar samar suara seperti merintih kesakitan, jeritan-jeritan yang aneh. "Biarkan saja Mas, kalau nggak ganggu. Biasanya Mas Derajat juga sabar kok Mas," ucapan Mas Supra yang mengagetkan aku. Tak lama kami tiba di pos 3 Cemorodowo. Di situ aku melihat ada 4 orang pendaki yang sedang beristirahat di dalam shelter. 2 perempuan dan 2 laki-laki. Yang kami ketahui adalah pendaki dari Jakarta. Mereka adalah Tono, Harto, Dita, dan Leni. Kami lalu menyapa mereka. "Istirahat Mas?" Iya Om," jawab Tono. "Dari mana Mas?" tanyaku lagi. Jambi Om." Jakarta Om," jawab Dita. "Ini klub orang gagap kali ya?" ditanya kok a. "Oh, maaf ya Mas, kami mengganggu. Kami mau bikin kopi dan masak mie instan Mas. Mas dan Mbak kalau mau boleh gabung sini." Lagi-lagi si Tono menjawab dengan gagap. Iya Mas." Wajah penuh curiga atau waspada terlihat dari 4 orang pendaki ini. Wah, jangan-jangan mereka mau mesum, sehingga melihat kami datang langsung kaget dan ketakutan. Tapi masa iya cuma mesum jauh-jauh dari Jakarta ke sini? Kata hatiku menepis pemikiranku yang rasanya tidak rasional itu. Di sini kami beristirahat cukup. Acara memasak dan membuat secangkir kopi kami persiapkan. Kami bercengkrama, bercanda dan tertawa. Ya, belajar menertawakan diri sendirilah. Mengingat setiap hari yang kami lalui dalam bekerja, yang menghadapi konsumen dengan perangai berbeda, bahkan terbilang nyeleneh. Hanya Mas Derajat yang duduknya berjauhan dari kami. Dia duduk bersila di sebelah pohon besar dan memegangi tasbihnya. Selesai makan, Mas Jaya pamit mau ambil air dan pergilah Mas Jaya membawa 4 jerigen air. Tanpa sadar aku melihat ke arah Mas Derajat. Dan benar saja, ini anak gak bawa carrier, bahkan senter pun gak bawa. Hanya tas lempang kecil. Aku lalu bertanya, "Mas, gak bawa carrier ya?" "Bawa kok Mas, tenang aja," jawabnya santai.
Jelas-jelas aku lihat dia nggak bawa. Udahlah, nanti kalau kedinginan waktu ngecamp juga resiko dia, pikirku saat itu. Gak lama Mas Jaya kembali membawa 4 jerigen kecil. Tak lama Mas Jaya kembali membawa 4 jerigen kecil. Mas, tawarin kopi buat pendaki itu mas. Kasian mas, ucap Mas Jaya kepadaku. Mas Jaya membawa teko kecil yang masih ada sedikit kopi dan membawa 2 gelas yang sudah kami cuci untuk diantar ke 4 pendaki itu. Hampir dekat jarak Mas Jaya dengan pendaki itu, tiba-tiba 2 perempuan pendaki itu berteriak. 2 perempuan pendaki itu berteriak histeris, diiringi dengan tangis sesenggukan. Tolong jangan ganggu kami. Kami capek. Kami lelah. Kami mau pulang. Wah, gak beres ini, pikirku. Mas Supra membentak mereka. Kalian kenapa? Di gunung pakai sopan santun. Jaga mulut kalian. Kami mau berbuat baik, bukan mau merampok kalian. Kami hanya mau ngantar kopi. Kalau kalian gak mau, gak usah teriak-teriak seperti itu. Mas Derajat mendekati kami dan berkata, mereka ketakutan mas. Mereka habis digangguin beberapa bentuk gangguan makhluk, dan akhirnya mereka menyangka kita makhluk halus yang menyerupai pendaki mas. Udah dari tadi sore mereka hanya muter-muter di sini mas. Jadi mitos itu benar-benar ada toh, batinku. Tiba-tiba Dita berlari sangat kencang ke arah jalur pos 4. Dan dengan cepat Mas Derajat menangkap tangan Dita. Mbak, sabar mbak, istighfar. Aku manusia seperti kalian, bukan makhluk halus yang mengganggu kalian tadi. Mas Derajat mendekati telinga Dita dan berbisik apa yang aku gak dengar. Tapi cukup lama Mas Derajat berbisik di telinga Dita. Yang aku dengar sedikit adalah seperti suara adzan. Lalu Dita digandeng dan diajak berkumpul di antara kami. Mas Derajat mengambil segelas air putih dan memberikan ke Dita. Terima kasih mas, terima kasih. Dan diulang-ulang dengan tanpa malu di depan kami, Dita menangis sejadi-jadinya sambil memeluk Mas Derajat. Oh, milih yang muda meluknya, celetuk Mas Jaya yang membuat kami tertawa. Hei, sini kalian. Mereka ini orang beneran kok. Ayo sini. Dita memanggil ketiga temannya. Ketiga temannya pun berjalan gontai ke arah kami sambil masih sedikit ragu-ragu. Lalu Mas Derajat mengambil botol kecil dan memberinya doa apa, entah. Setelah itu memberikan kepada ketiga orang itu. Setelah meminum air putih itu, aku melihat wajah mereka sudah tidak pucat lagi. Sudah seperti wajah manusia seperti kami. Bersyukurlah kepada Allah yang sudah memberikan pertolongan. Tadi separuh dari kalian berada di alam lain. Setelah beberapa lama dari pendakian itu, aku baru tahu. Ternyata saat Mas Derajat duduk bersila dan membawa tasbih itu, Mas Derajat pergi ke alam lain untuk mengambil separuh dari jiwa mereka yang dikurung makhluk di alam lain. Kembali ke cerita. Iya mas, terima kasih banyak mas. Untung kami bertemu kalian mas, kata salah satu pendaki itu. Sudah aku bilang, Allah bukan aku, tegas Mas Derajat. Mbak, sudah merangkulnya. Kasihan, teman saya nanti gak bisa nafas, ucap Mas Jaya. Yang tak sadar aku melihat ternyata Dita masih nemplok erat di pinggang Mas Derajat. Lalu kedua temanku pun tertawa. Tapi Dita tetap gak lepas meski sekarang hanya memeluk tangan kiri Mas Derajat. Lalu mereka bercerita kalau sejak tadi sore jam 3 mereka berjalan tapi tetap kembali ke tempat itu. Kadang menemui jalur buntu dengan jurang di ujungnya. Bahkan di sepanjang perjalanannya mereka sering diganggu sosok pocong dan kuntilanak. Mereka juga masuk ke sebuah perkampungan aneh yang setelah didekati penduduknya
Mereka berwajah seperti hantu dengan wujud yang menyeramkan. Pantas saja mereka seperti orang gila. Digangguin segitu lamanya, pasti capek mental, capek fisik pula. Loh, malah dua-duanya nempel. Satu nempel tadi sudah diingatkan, ini malah nempel dua-duanya. Nempel saya aja gimana? Yang laki-laki gak usah ikutan ya. Ayo, gak usah ya. Nanti teman saya dikira sakit. Kembali Mas Jaya menyindir Leni yang tak aku sadari sudah berada di kanan Mas Derajat dengan memeluk tangannya. Perempuan memang, kalau ada maunya, gerakan kilat melebihi Jet Li, gumamku dalam batin. Mbak, Mas, kalian mau naik atau turun? Kalau mau naik, ayo bareng kami. Tapi kalau mau turun, silahkan turun dengan hati-hati. Tapi pikiran jangan kosong dan perbanyak bersikir ya. Keempat pendaki ini secara bersamaan menjawab. Gak turun mas, naik aja, takut. Setelah selesai berkemas, kami pun bergegas melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Tapi kedua perempuan ini ribut. Mereka ngotot ingin berjalan di samping Mas Derajat. Mas Derajat lalu menjelaskan, Mbak, jalur yang akan kita lewati ini gak bisa kalau untuk jalan bertiga. Jalan satu orang aja berat. Gini mbak, kalian gak boleh ribut. Pasti aku akan menjaga rombongan ini termasuk kalian. Kalian sekarang sudah bagian dari rombonganku. Kalian harus nurut aturanku ya. Karena aku ketua dari rombonganku. Tegas Mas Derajat kepada kedua perempuan itu. Dan mereka pun mengangguk tanda setuju. Kali ini Mas Supra paling depan, lalu Leni, Mas Derajat, Dita, Tono, aku, Harto, dan Mas Jaya di posisi paling belakang. Kami melanjutkan perjalanan menuju pos 4 Penggi. Trek semakin berat dan aku rasa sangat jauh sekali, bahkan seperti tak berujung. Berbeda dari trek sebelumnya, aku seringkali mengajak untuk berhenti istirahat, karena memang trek ini sangat berat bagiku yang pemula ini. Mungkin juga karena tenagaku yang sudah dikuras di jalur sebelumnya, sehingga aku berhalusinasi jalur ini sangat jauh dan berat sekali. Aku lihat sambil jalan, Mas Derajat memutus tali rafia pengikut jerigen air yang dibawa Mas Supra, lalu mengambil satu jerigen dan menaruh di sebelah pohon. Untuk apa ya jerigen ditaruh di situ? Apa Mas Supra keberatan? Kan cuma bawa 2. Yang satu aku bawa dan satu lagi dibawa Mas Jaya. Apa jangan-jangan untuk sesajen ya? Masa demi doyan air putih? Iya mas, sajen. Tapi sajen untuk kita kalau nanti kita turun mas. Sekalian biar mengurangi beban, ucap Mas Derajat menjelaskan kepadaku. Padahal aku hanya membatin, tak mengucapkan isi batinku. Kok dia tahu ya? Kedua temanku ini tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Hampir 30 menit kami berjalan. Tiba-tiba Mas Supra memberi aba-aba untuk berhenti dan menoleh ke Mas Derajat. Mas Derajat tiba-tiba maju di posisi paling depan, dan perjalanan pun kami lanjutkan. Belum lama berjalan, Mas Derajat menghentikan perjalanan kami. Akhirnya dia mengajak istirahat juga. Aku hanya tertawa dalam hati. Bukan mas, ucap Mas Derajat yang pasti ditujukan kepadaku. Tunggu sebentar di sini ya. Aku kesana sebentar. Sepertinya kita disambut. Tolong jangan ada yang mengarahkan senter ke arahku ya. Jelas Mas Derajat kepada kami. Dari kejauhan aku melihat dengan samar ada seorang wanita berambut panjang, bergaun warna hijau, dengan paras yang sangat cantik. Bahkan ini adalah wajah tercantik yang pernah aku lihat dalam hidupku. Dia sedang menaiki kereta kuda, dan di belakangnya berjejer banyak sekali prajurit, seperti prajurit dalam film Angling Darmo. Entah apa yang mereka bicarakan. Aku tak bisa mendengar karena jarak yang cukup jauh, sehingga pendengaranku terbatas. Tak berapa lama Mas Derajat kembali dan bertanya,
Apa kalian semua sudah sangat kelelahan? Terutama kawan kita yang dari Jakarta. Iya mas, aku lelah mas, jawab Dita mewakili kami. Baiklah, Mbak Dita kelelahan karena sedang ada tamu bulanan. Seketika rombongan dari Jakarta itu mencecar Dita dengan pertanyaan. Dit, kamu lagi dapat ya? Gimana sih Dit? Katanya baru beres 10 hari yang lalu. Pertanyaan dari teman-teman Dita yang memberondong. Aku juga gak tahu kenapa aku dapat. Aku tahu juga tadi sore waktu di base camp, jawab Dita menjelaskan kepada teman-temannya. Jadi ceritanya, sore tadi pas masih di base camp, Dita ke toilet untuk buang air kecil. Dia juga kaget kenapa di CD-nya ada darah keluar banyak. Lalu Dita mengambil pembalut dan memakainya. Dita berpikir mungkin stres. Paling juga keluarnya segini aja dan gak akan keluar lagi, pikirnya. Tapi di perjalanan sesampainya pos 3, Dita melihat ke pembalutnya, ternyata sudah penuh. Lalu tanpa sepengetahuan teman-temannya Dita, dia mengganti pembalutnya dan membungkus pembalut bekas lalu melemparkannya ke hutan. Mungkin itu yang membuat mereka diputer-puterin sampai malam hari. Sudah, jangan bertengkar. Akan semakin tidak baik jadinya. Gini aja, kita lanjut ke atas, tapi kita tidak sampai ke Argo Dalam. Kita ngecamp aja di Bulak Peperangan, lalu pagi hari kita bisa jalan-jalan di Gubakan Menjangan. Kita tidak boleh egois. Ingat, hal yang dipikirkan saat mendaki adalah selamat kembali sampai rumah, tutur Mas Derajat kepada kami. Pendaki dari Jakarta menjawab, iya mas, kami setuju. Siap mas, jawab Mas Supra dan Mas Jaya. Mas, tapi aku sudah sangat lelah. Sepertinya aku tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya mas. Kalian semua berangkat aja dulu, biar aku di sini beristirahat. Nanti kalau aku sudah baikan, aku akan menyusul. Tapi kalau aku belum kuat, aku akan turun ke base camp atau menunggu kalian turun, ucap Dita kepada kami. Gak boleh gitu mbak, jawab Mas Derajat. Ya sudah, ayo kita lanjutkan perjalanan dan tidak usah banyak tanya. Kalian pejamkan mata ya, jangan dibuka sebelum aku suruh buka, perintah Mas Derajat kepada kami. Dan kami mengangguk tanda setuju. Lalu kami memejamkan mata. Tak berapa lama Mas Derajat meminta kami membuka mata. Dan kami sudah berada di gerbang sebuah perkampungan. Dan perkampungannya seperti perkampungan zaman dulu, dengan kondisi jalan yang sangat landai. Iya, seperti perkampungan pada umumnya lah. Nanti ikuti aku ya. Tidak usah kalian mempedulikan seisi kampung ini, ucap Mas Derajat kepada kami. Kami berjalan menyusuri jalan desa, melewati rumah penduduk yang semuanya rumah kayu dengan bangunan khas rumah Jawa zaman dulu. Dan penerangannya juga masih menggunakan obor. Sesekali aku melihat salah seorang warga yang duduk di depan rumah, seolah biasa saja melihat kami. Cuma setiap melihat ke arah Mas Derajat, mereka seperti bersikap memberi sembah dengan melipat kedua telapak tangan di antara wajahnya. Di sini kami semua melihatnya, jadi bukan hanya aku saja yang melihat. Hingga sampailah kami di gapura yang sepertinya batas dari kampung itu. Sebelum kami melewati gapura, kembali Mas Derajat meminta kami untuk memejamkan mata. Tak berapa lama, kami diminta untuk membuka mata. Dan kami sudah berada di Bulak Peperangan. Gila. Di sini sudah ada 8 tenda pendaki. Tidak hanya aku, pendaki dari Jakarta pun ingin bertanya sama Mas Derajat. Tapi Mas Derajat memotong. Tadi kan sudah saya bilang, jangan banyak tanya. Berterima kasihlah kepada Allah yang sudah memberi pertolongan. Kami lalu mendirikan tenda yang letaknya agak jauh dari para pendaki yang lain. 4 pendaki tadi juga mendirikan 2 tenda tepat di depan tenda kami. Sepertinya mereka tak berani jauh-jauh dari kami. Terlihat jelas dari wajah mereka yang masih nampak was-was. Tak berapa lama,
tenda sudah selesai kami dirikan, begitu juga tenda 4 pendaki tadi. "Om, biar kami yang bikin kopi dan masak deh. Kami ada bawa logistik kok, Om." Hitung-hitung ucapan terima kasih dan salam perkenalan dari kami, Om, ucap Leni dengan wajah yang sangat berharap. "Sip, Mbak. Kalau bisa masakan khas resto ya," jawab Mas Jaya dengan sedikit candaan untuk menetralkan suasana yang sedikit masih mistis. Mereka lalu sibuk menyiapkan peralatan masaknya yang aku lihat memang sudah canggih, berbeda dengan peralatan kami yang terkesan ngampung banget. Aku lihat Mas Derajat dari kejauhan mendekati kami sambil membawa kayu untuk dibuat api unggun kecil. Mas Derajat mengumpulkan batu-batu lalu ditata untuk pelindung api supaya tidak menjalar kemana-mana. Lalu Mas Derajat mengambil plastik yang berisi abu basah. Setelah aku mencium, ternyata abu itu berbau minyak tanah. "Oh, ini biar mudah nyala mungkin ya," pikirku yang amatiran di dunia mendaki. Api menyala dan kami duduk mengitari api unggun untuk menghangatkan tubuh sambil mengobrol kesana kemari. Di tengah obrolan teman-temanku, aku tiba-tiba teringat kejadian di basecamp bengkelku waktu aku menyapu pecahan kaca lampu. Aku masih tidak percaya dengan apa yang aku lihat saat itu, karena saat itu hari masih terang dan basecampku di antara pemukiman penduduk. Tiba-tiba aku melihat ke arah hutan, dan di antara ilalang ada sosok hitam persis seperti yang aku lihat di basecampku. Tapi kali ini lebih jelas. Bulu-bulu yang ada di sekujur tubuhnya dan mata yang merah menyala. Sosok hitam itu melihat ke arahku sambil tersenyum.